kali ini saya mau menunjukkan salah satu proses finishing yang saya lakukan untuk cutting board yang kami buat ini adalah kita ada penambahan namanya mineral oil. Ini mineral oil. Mineral oil ini sebenarnya produk turunan dari minyak bumi. Cuma kalau yang namanya mineral oil, yang pure mineral oil atau yang disebut white oil itu sudah pasti food safe. Jangan salah dengan mineral oil yang lubricant. Jadi yang untuk otomotif itu beda lagi. Ini yang food safe mineral oil. Dan kalau di berbagai situs cutting board kelas dunia ya, kayak di cuttingboard.com tuh, mineral oil ini menduduki peringkat pertama untuk digunakan di cutting board, dan menurut mereka the best ya untuk cutting board. Nah, fungsi dari mineral oil ini sendiri kalau untuk cutting board, ya pertama look ya, look ini jadi kelihatan, jadi keluar motifnya, warnanya jadi lebih terang, motifnya lebih jelas. Tapi sebenarnya bukan itu intinya. Jadi fungsi mineral oil untuk cutting board ini pertama adalah kayu yang sudah diolesi mineral oil ini itu akan relatif air tuh sulit meresap ke dalam. Jadi air dari saat kita mengolah bahan makanan atau kemudian juga pas membersihkannya, jadi air tidak akan masuk, sehingga dia di dalam tuh tidak lembab. Nah, karena kalau lembab ini juga riskan ya, karena akan bisa menjadi sarang mikroorganisme, terutama mikroorganisme yang terbawa oleh atau yang menempel di bahan makanan kita. Jadi dengan ini tidak akan ada lagi air meresap ke dalam sana. Jadi semacam layer untuk menjadi water resistant. Nah, yang pasti mineral oil yang baik itu pastinya dia transparan, bening, tidak berbau, tidak berasa. Nah, seperti ini hasilnya kalau sudah diolesi mineral oil. Memang kalau di Indonesia, di market Indonesia, mineral oil ini tidak ada yang label khusus untuk kayu atau untuk cutting board. Tapi kalau yang namanya asal ditulis produk tersebut white oil, itu sudah food safe. Jadi jangan salah ya, jangan yang lubrikan mineral oil, itu beda, itu untuk otomotif. Dan yang pasti mineral oil ini non toxic ya, jadi dia tidak ada racun, tidak ada. Oke, ini satu permukaan. Kita lanjutkan ke permukaan satunya. Jadi cutting board kami ini istilahnya tuh side A side B bisa dipakai, sama halus ya. Jadi kita juga melakukan pengolesan mineral oil ini di kedua sisinya. Nah, kalau kegunaan lain dari mineral oil itu juga yang pasti, cutting board ini kan sering kena basah kering. Jadi dia menjaga semacam tingkat lembabnya itu pas gitu loh. Jadi tidak kering sekali, tidak basah sekali juga. Jadi awet, tidak mudah rapuh, tidak mudah pecah gitu. Jadi dia menjaga media ini. Dan yang paling menarik, kenapa semacam banyak situs dunia yang produsen cutting board ini menempatkan mineral oil sebagai urutan pertama minyak yang paling bagus untuk dioleskan di di cutting board, adalah karena gini, minyak apapun jenis minyak, mau yang organik mau yang non organik ya, itu bereaksi dengan oksigen, itu istilahnya oksidasi. Nah, mineral oil ini sangat rendah sifatnya, jadi karakternya itu tidak mudah bereaksi dengan oksigen, jadi oksidasinya juga sangat rendah, sangat kecil. Perlu waktu yang sangat lama banget untuk terciptanya oksidasi. Jadi oksidasi itu semacam minyaknya itu jadi kayak semacam berbau kah, berwarna. Tapi kalau untuk mineral oil butuh waktu tahunan untuk seperti itu. Jadi ya pas banget untuk cutting board. Banyak sih produk lain untuk dioleskan di cutting board ini. Ada beeswax, ada coconut oil, dan segala macam. Tapi mineral oil ini the best. Oke, ini dua sisi sudah selesai.
Jadi seperti saya bilang tadi, cutting board kita ini side A side B bisa dipakai. Untuk yang model pisau ini, kalau saya sih lebih suka untuk bagian ini ya yang dipakai, karena ada gradasi warna dari sedikit ada koal di sini, dan coklatan dan gale, dan motifnya juga keren. Tapi terserah Bu Veriska lah mau mana, A atau B. Ini yang model wood slice juga sudah saya beri mineral oil sebenarnya. Sudah duluan tadi. Buria Bandung, thank you. Veriska, makasih ya. Ini setelah beberapa waktu mineral oilnya sudah meresap ke dalam, tapi tetap dia motifnya tetap tinggal ya, jadi tetap ada wetnya walaupun memang tidak sangat glossy. Nah ini terakhir saya mau tunjukkan. Jadi meski cutting board ini dibuat oleh tukang jadi-jadian, ada pakem-pakem lah kita tertib itu. Saya mau tunjukkan sesuatu. Gimana keseimbangannya? Kelihatan kan? Coba ini. Walaupun bentuknya tidak beraturan, ini juga lah kelihatan, mungkin agak kelihatan dari depan ya. Jadi sebaik mungkin, seperfect mungkin tukang jadi-jadian bisa bikin ini dengan alat yang ada. Tapi yang pasti kita memang terus berusaha untuk yang terbaik lah. Ya contohnya hal sepele seperti ini, keseimbangan, balance-nya benar-benar juga kami jaga. Contohnya yang model pisau, yang slice, seimbang. Jadi ada sudut 90 derajatnya itu tidak kita tabrak, tidak kita lupakan itu. Nah, ini contohnya. Tidak ada setting ini.